Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Raja-Raja pasal 5. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal pasal 28 ayat 13. "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Renungan hari ini berjudul "Selagi Masih Ada Kesempatan". Tak jarang media menyajikan berita tentang terungkapnya kasus kejahatan setelah si pelaku menyembunyikan untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan, seringkali si pelaku merupakan pemimpin atau tokoh panutan bagi kelompoknya. Benarlah pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Yang artinya, suatu kesalahan pasti akan terungkap juga sebaik apapun ditutupi. Setelah Elisa menyembuhkan Naaman, panglima Raja Aram dari penyakit kusta, Naaman berniat memberikan suatu pemberian kepada Elisa sebagai bentuk ungkapan syukur atas kesembuhannya. Namun Elisa menolak pemberian tersebut meskipun Naaman mendesaknya. Elisa menyadari bahwa yang dilakukannya karena ia adalah pelayan Tuhan semata, bukan karena mencari keuntungan. Namun, sesaat setelah Naaman pergi, Gehazi, bujang Elisa, mengejar Naaman untuk meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian. Demi kepentingannya, Gehazi berbohong dengan membangun sebuah citra yang baik. Gehazi mengatasnamakan Elisa, meminta pemberian untuk diserahkan kepada rombongan nabi yang nyatanya tidak ada. Ketika Elisa menginterogasinya, Gehazi tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Kebohongan Gehazi ini pun akhirnya mendatangkan hukuman penyakit kusta, bukan hanya untuk dirinya, namun untuk anak cucunya. Manusia mungkin saja dapat menyembunyikan kejahatan di hadapan manusia dan berlindung di balik topeng citra dan perbuatan baiknya. Namun Tuhan tidak dapat dibohongi. Apakah ada dosa yang disembunyikan
dan terus dilakukan? Jika ada, segeralah mengaku dan bertobat selagi Allah masih memberikan kesempatan dan sebelum dosa menghancurkan. Dosa belum terkuak bukan berarti aman untuk terus dilakukan, karena Allah tidak berdiam diri. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.